Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, channel Mak Rumahan datang lagi. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share kembali video kegiatanku sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi ini adalah malam hari ya teman-teman, bisa dilihat ya. Di luar rumahku itu udah gelap semua dan juga udah sepi. Nah, hari ini atau malam ini aku mau beres-beres rumah. Tuh, lihat kan ya, malam-malam berantakan banget kayak gini. Biar besok pagi itu aku lebih santai gitu. Kalau pas masak udah pada rapi semua. Jadi, malam ini sebelum tidur aku mau beres-beres dulu. Yuk, temenin aku beres-beres ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mulai beberes dari tempat yang paling berantakan dulu ya, teman-teman. Di bagian sini atau malam ini yang paling berantakan adalah dapur. Jadi di dapur ini kan banyak perabotan-perabotan kotor ya. Bekas tadi kita makan malam, ditambah lagi ada botol-botol minum juga, ada misting ya. Iya, pokoknya kotak untuk bawa bekal gitu ya. Yang hari ini kan baru mau aku cuci, jadi kan lumayan bertumpuk gitu teman-teman. Nah ini aku udah mulai untuk cuci piringnya ya. Aku pilih-pilihin dulu, pertama-tama aku cuci piringnya dulu, karena memang kan tempat peniris piring aku itu kecil ya teman-teman. Jadi harus pinter-pinternya kita untuk atur-atur, supaya nggak bertumpuk-tumpuk atau berantakan kemana-mana gitu. Jadi supaya tempat peniris piringnya ini muat lebih banyak, makanya aku atur dan aku pilih-pilih bagian piring-piringnya dulu yang dicuci. Setelah itu nanti kalau yang bagian barang-barang atau perabotan plastik itu kan bisa disesel-seselin gitu ya. Kalaupun agak tinggi numpuknya, terus kadang-kadang ada yang jatuh juga, itu kan nggak bakalan pecah gitu ya. Ya kadang-kadang sih pecah juga sih. Kalau memang jatuhnya itu kencang banget atau mungkin perabotan plastiknya itu yang agak-agak rentan gitu, apa sih namanya ya, ya pokoknya rawan pecah gitu loh, yang kayak mika gitu. Nah itu beberapa kali aku jatuh juga. Bukan aku yang jatuh ya, maksudnya perabotannya yang jatuh gitu terus akhirnya pecah. Nah lanjut lagi ya, ini untuk piring-piringnya sudah selesai aku cuci. Jadi sekarang lanjut bagian perkualian. Karena memang untuk makan malam tadi kan aku masak dulu ya. Seperti teman-teman semua tahu lah ya, kita emak-emak kalau udah terjun di dapur terus udah gitu masak, kadang-kadang perabotannya tuh suka hilaf gitu loh teman-teman. Jadi yang tadinya mau perabotannya satu aja lah, nanti habis selesai masak langsung dicuci terus buat masak menu selanjutnya. Tapi kadang-kadang ya sudahlah, ambil lagi aja masih ada yang bersih. Kalau aku kadang begitu. Kalau teman-teman gimana nih? Apakah kalian tipe-tipe yang rajin sambil masak sambil selesai itu sambil dicuci gitu terus lanjut ke menu selanjutnya? Atau kadang-kadang ya ambil aja yang masih bersih? Kalau aku ya kadang-kadang teman-teman, pokoknya judulnya kadang-kadang lah ya. Kalau misalnya aku memang lagi rajin, aku lagi punya waktu gitu, aku sambil masak sambil nanti perabotnya dicuci. Tapi kalau misalnya lagi agak buru-buru gitu ya udah dua tungku itu nyala semua. Jadi kayak kuali-kuali gitu juga udah seperlunya langsung dipakai aja berbarengan. Tapi ya resikonya setelah itu jadi cucianku banyak banget. Lanjut. Jadi setelah cucian piring dan juga perabotan-perabotan dan panci-panci itu selesai dibersihkan, sekarang kita mau merapikan barang-barang atau perabotan yang sudah kering ya. Nah, untuk perabotan yang terbuat dari plastik, itu biasanya aku simpan di atas sini ya teman-teman. Jadi karena kan ini lemari tempel ya, aku agak-agak suka khawatir gitu teman-teman kalau misalnya ada lemari tempel seperti ini yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berat. Takut ambruk gitu loh. Jadi akhirnya lemari tempel ini aku gunakan untuk menyimpan barang-barang atau perabotan yang terbuat dari plastik-plastik. Jadi walaupun isinya full semuanya, tapi ini lumayan ringan ya. Kalaupun full ya kayaknya nggak terlalu berat-berat amat kayaknya ya. Nah, karena lemari tempel aku ini juga lumayan tinggi, jadi kalau aku mau masukin barang-barang ke dalam sini, aku harus ambil atau harus pakai kursi untuk pijakan, teman-teman. Seperti ini ya, jadi aku naik turun kayak gitu. Kenapa ini ditempelnya tinggi kayak gini?
Ya sebenarnya ya gimana ya, karena mungkin kita yang nempelnya amatir kali ya, jadi nempelnya akhirnya terlalu tinggi. Nah, oke, lanjut lagi ya. Setelah kita naik-naik untuk menyimpan perabotan-perabotan yang terbuat dari plastik, ini aku lagi ngemil ada buah apel. Nah, buah apelnya ini beku ya. Jadi apa ya? Anakku tuh nyimpen buah apel di freezer. Kebayangkan ya, buah apel ditaruh di dalam freezer, wes atos jotos pokoknya kan ya. Keras banget, terus udah gitu akhirnya dikeluarin dari freezernya, mau dibuang kok ya sayang gitu loh. Memang sih teksturnya udah agak-agak apa terlalu blenyak gitu ya. Tapi kok aku cobain masih enak. Jadi akhirnya tadi aku makan. Habis gimana ya teman-teman? Kalau misalnya mau dibuang juga sayang gitu mubazir. Orang tadi aku cobain juga rasanya enak gitu kan ya. Cuman memang teksturnya agak berbeda. Tapi jadi kayak ada sensasi baru gitu loh. Teman-teman cobain deh ya. Buah apel dibekuin terus udah gitu dilumerin, nah habis itu dimakan. Itu manis-manis, agak blenyak tapi masih ada kres-kresnya gitu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi tadi aku habis makan buah apel, memang nggak aku habisin semua ya. Jadi masih ada sisa, aku taruh di kulkas dulu karena aku pengen cepet-cepet nyelesain beberesnya dulu ya. Nah, tadi aku udah lap-lap meja di bagian kompor, terus udah gitu aku lap juga meja di tempat makan. Terus lanjut, sekarang aku cuci bagian sinknya ya. Untuk mencuci bagian sink, ini aku menggunakan sabut yang biasa sih aku pakai untuk cuci piring ya. Karena ini kan sering dicuci juga, jadi nggak ya kotor-kotor banget gitu, enggak ya. Udah kayak piring kita aja. Aku cucinya juga menggunakan sabun cucian piring, terus udah gitu sampah-sampahnya kan juga dibuang ya. Jadi ya, ya begitulah pokoknya nyuci sink ya, teman-teman tahu semualah ya. Nah, ini aku siram-siram bagian samping-samping, pokoknya disiram-siram semuanya sampai bersih. Cuman memang karena sink aku ini kan pemasangannya agak lebih tinggi daripada permukaan mejanya. Jadi untuk di bagian atas itu nyiramnya harus pelan-pelan karena lumayan ngeri ya. Soalnya sink aku juga kan udah pemasangannya agak terlalu tinggi, ditambah lagi kan berdempetan sama kompor ya. Jadi sayang kalau misalnya nyiram terus tiba-tiba kena kompor gitu. Ih, nambah-nambah kerjaan. Jadi harus hati-hati untuk nyiram bagian atasnya. Sebenarnya enak juga sih kompor bersebelahan sama sink kayak gini. Cuman ya agak repot pas bagian ngebersihinnya aja sih teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Ini aku cuci-cuci juga nih, ada botol sabun, terus udah gitu ada bekas plastik bekas sabun juga. Terus ini apa namanya? Sabutnya juga kan ya benar-benar aku keringin. Nah, setelah itu baru deh lapnya dicuci-cuci, kucek-kucek, terus kita tiriskan, kita cuci tangan, dan next lanjut lagi kita beberes ya. Setelah beberes di dapur, lanjut ini ruang tamu, ruang makan, ruang apalah pokoknya ruang serbaguna ini ya. Karena kan rumah aku ini kan model apa sih ya? Ya memang aku buat open space gitu ya. Jadi semua ruangan itu menyatu sama ruangan ini. Semua ruangan pasti tertuju ke sini. Pokoknya kalau mau ngumpet di sini tuh susah ngumpetnya ya, karena memang ini hampir semuanya itu berpusat di satu ruangan ini gitu loh teman-teman. Nah, ini aku lagi beres-beres di ruang tamu ya, ya pokoknya di ruang tengah sinilah ya. Teman-teman menyebutnya apa? Aku aja bingung nyebutnya ini apa ruang tamu, apa ruang tengah, ruang apa serbaguna gitu kali ya. Dan tadi ada Pak Suami, tadi aku kira Pak Suami kan udah tidur ya, ternyata dia belum tidur, terus udah gitu dia tahu aku lagi beberes, dia keluar. Terus ini anak lanangku juga dari tadi disuruh bobo belum mau, karena dia masih bawa-bawa mainan kayak gitu tuh, apalagi dia tahu emaknya masih beberes ya, jadi berasa masih ada temennya gitu. Dan tadi anakku udah lagi mau ngerapiin mainan katanya, tapi ya kita lihat aja nanti ya. Anakku lagi di kamar sekarang, kamarnya dia. Nah, ini aku lanjut lagi beberes. Ini ada beberapa barang-barang yang kebetulan memang besok itu mau aku bawa gitu. Jadi aku tumpuk di sini aja dulu ya. Seperti ini. Ya pokoknya yang penting ruangan ini kelihatan rapi gitu aja, rapi terus bersih. Walaupun barang-barangnya ya numpuk-numpuk kayak gini. Bahkan ini jilbab juga aku siapin di sini sekalian supaya besok udah tinggal pakai cus berangkat gitu. Tuh kan kelihatan ya teman-teman, anakku ternyata masih mainan lagi di dalam kamarnya. Tadi dia bawa truk sama bawa apa, koko kalau nggak salah ya.
Ini ada kardus bekas mainannya dia. Katanya tadi mau dipakai, tapi sekarang ganti lagi. Aku tanya, katanya dibuang aja. Ya sudahlah, ini kita buang aja. Lanjut, kita merapikan di meja tempat TV sini. Ini meja serbaguna banget. Jadi meja ini itu hampir nggak pernah kosong ya. Jarang sekali terlihat rapi. Mungkin dalam satu hari kelihatan rapi hanya beberapa jam aja. Karena kalau kita masuk atau dari mana gitu ya, em, barang-barang itu sering banget ditaruh di sini. Kayak misalnya kau minum juga gitu, gelas taruh di sini, abis ngemil taruh di sini. Jadilah meja ini penuh terus. Nah, ini ada kayak toples juga udah kosong tuh kan. Terus ada itu yang aku pegang bekas benang ya. Jadi karena aku memang lagi suka banget, bukan lagi suka sih sebenarnya ya. Dari dulu aku tuh suka DIY gitu loh teman-teman, suka ngoprek apa aja itu pengennya tuh aku bikin. Penasaran pengen bikin sendiri gitu. Nah, ini aku lagi bebikinan dari tali makrem teman-teman. Jadi tadi yang aku pegang itu adalah bekas gulungan tali makrem. Mungkin kalau teman-teman yang suka makrem juga boleh dikepoin, kepo kemana tapi ya ya udahlah kalau misalnya kalian suka sama makrem boleh kok DM aku juga boleh ya di IG boleh di mana lagi ya IG WA kalau yang tahu nomor WA aku ya boleh kita belajar makrem bareng-bareng yuk. Kalau untuk hasil bebikinan makrem aku memang yang aku pajang itu cuma satu doang ya teman-teman. Ada dua deh kalau nggak salah. Mungkin kalau teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama, kalian pasti pernah lihat ya hasil karya makrem aku seperti apa. Nah, untuk kali ini aku lagi suka bikin gantungan kunci juga. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian pengen gantungan kunci, pengen belajar bareng sama aku, atau mungkin pengen beli hasil bebikinan aku juga boleh banget ya. Ngiklan dulu ya, saya ngiklan. Nah lanjut, jadi tadi bagian ruang tamunya itu udah aku anggap rapi lah ya. Lanjut aku sapu-sapuin dulu semua ruangan supaya nggak ngeres. Karena kan tadi habis diangkat-angkatin barang-barangnya gitu. Biasanya pasti ada aja lah ya kotoran-kotoran yang tersisa gitu ya. Nah setelah nyapu semuanya, terus sapunya aku sempilin. Lanjut lagi, karena ini kan musimnya lagi nggak menentu ya teman-teman. Kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan, terus apalagi ini kan malam-malam juga ya, dan aku punya cucian di luar, makanya cari aman aja cuciannya aku masukin ke sini. Kalau teman-teman yang penasaran kenapa cuciannya itu nggak ditaruh di samping rumah seperti biasanya, karena hujannya itu sering kali ada anginnya. Jadi kalau aku taruh di samping rumah itu suka kena tampias gitu loh. Jadi akhirnya aku taruh di dapur aja. Aku manfaatin cantelan bekas burung. Aku taruh kayak gitu. Nah lanjut lagi. Jadi semuanya sudah menurutku sudah rapi lah ya. Lanjut untuk buang sampah. Ini aku mau buang sampah dulu. Untuk buang sampahnya aku deket aja sih ya. Cuman aku masukin tong sampah di samping sana tuh. Nah, udah habis itu rapi deh, beres. Jadi kan enak ya, nanti pas bangun tidur udah rapi semua. Udah tinggal mau masak tinggal masak gitu. Nah, ini aku mau lapisin apa namanya nih? Tempat sampah dulu menggunakan plastik ya. Jadi kalau tempat sampah biasanya aku menggunakan plastik bekas belanjaan. Irit ya, say. Oke, alhamdulillah sekarang rumahku sudah rapi, jadi aku bisa istirahat, bisa bobo cantik, anakku juga udah pada bobo. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video aku. Sehat selalu untuk kalian semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.